saya kasih jalan keluar. Kalau ini adalah terkait dengan peran lembaga legislatif, tolong jangan legislatif yang sekarang, nanti aja. Oke. Kan sama aja kan? Kan yang menyelidiki Ya yang sudahlah, Anda kan bilang ini nggak ada hubungannya dengan ini abang pemilu. juga salah nih. Bilang aja bahwa yang ini ngawasin sekarang, ya, bukan legislatif besok. legislatif yang besok sama aja. Oh nggak bisa. Nggak ada dong, investigasi. Kenapa legislatif sekarang tidak boleh? Investigasi terhadap Bank Senturi dilakukan oleh DPR periode Ya kan berikutnya. Boleh. Ya udah. Ya makanya, jadi jangan sekarang, mendingan DPR yang akan datang aja. Yang mau sekarang kan DPR sekarang, kok abang yang ngatur gitu. Ya. Yang mau sekarang kan DPR sekarang, kok abang yang ngatur gitu. Ini angket judulnya soal pemilu. Iya, tapi kan tidak bicara hasil, itu tempat lain. Iya, tapi kan soal materinya keterlibatan si netralitas ini. Iya itu yang harus dikungkap. Presiden tidak boleh menggunakan kekuasaannya. Anda baca baik-baik soal hak angket. Pasal 79, 199, ini undang-undang bukan perbawaslu. Lebih rendah itu. Pasal 460 pelanggaran TSM itu diserahkan kepada Bawaslu dan diatur dalam Bawaslu. Ini soal peran Bawaslu, tapi peran lembaga legislatif. Perhatikan bedanya. Satu, peran lembaga legislatif mengawasi perundang-undangan. Satu, peran Bawaslu dalam TSM administrasi. Dua hal yang berbeda. Jadi di undang-undang pemilu tidak ada itu istilah angket. Saya meyakini betul bahwa hak angket soal kecurangan pemilu inkonstitusional. Ya, saya bicara secara konstitusional, memang undang-undang pemilu itu lex spesialis derogat legislatif. Yang di undang-undang sebelum menyesatkan publik ya. Di undang-undang pemilu ya pasti tidak ada hak angket. Makanya semua bicara hak angket itu ada di undang-undang MD 3 soal peraturan perundang-undangan termasuk undang-undang pemilu. Begini, Fer. Saya tambahin dikit. Undang-undang itu banyak di Indonesia. Saya kasih contoh, undang-undang tentang pulau-pulau kecil. Gak mungkin soal pulau-pulau kecil tiba-tiba ada satu pasal ngomongin hak angket. Tapi kalau pelaksanaan undang-undang perlindungan pulau-pulau kecil itu menyalahi prinsip-prinsip konstitusional, ya DPR boleh. Tiap hari DPR itu di komisi-komisinya melakukan fungsi pengawasan, manggil dinas ini, manggil menteri ini. Itu fungsi pengawasan. Puncak fungsi pengawasan adalah hak angket salah satunya. Begini. Jadi kalau semua undang-undang diminta mencantumkan hak angket, ya kita pesankanlah kepada para legislator ini nanti ke depannya. Setiap bikin undang-undang harus ada kata-kata hak angket. Undang-undang kesehatan. Begini. Jadi kalau bicara kecurangan TSM itu ranahnya Bawaslu. Tidak ada itu urusannya kepada pangket. Jika Bawaslunya tidak menjalankan tugasnya, itu bagaimana? Jika Bawaslunya tidak punya kapasitas menghadapi fakta peristiwa-peristiwa yang kita duga sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran, itu bagaimana? Rusak negara kita. Kalau cara berpikirnya mencampur adukan wewenang. Lama-lama nanti dibilang PJ itu adalah bagian dari strategi perencanaan matang. Kecurangan. Hati-hati. Saya bisa challenge ini. Kebijakan PJ sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan ada putusan nomor 55 tahun 2019. PJ adalah kebijakan yang sah secara konstitusional. Saya tanya, sebentar saya tanya dulu. Sebentar, Fer. Anda akan nyebut PJ. Penunjukan PJ melanggar putusan MK enggak? Sebentar, ini soal jawab kebijakan. Soal kebijakan dan sekarang legitimate. Penunjukan PJ oleh Presiden Jokowi itu. Saya ahlinya di PT UN. Makanya saya tanya, kan Anda saya jelasin sedikit, Fer. Sebentar, Fer. Saya ahli ketika 88 PJ digugat di pengadilan Tun Pakardi. Saya ahlinya menteri. Kalau untuk pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu yang tidak profesional, maka ranahnya adalah di DKPP. Itu ranahnya. Tidak boleh kita menghakimi lembaga di luar itu. Saya setuju dan DKPP sudah menghasilkan putusan yang katanya ketua KPU-nya melakukan pelanggaran etik berat. Saya ahli di perkara itu. Saya ahlinya KPU. Sebentar. Saya kasih tahu ya. Semua produk yang bermasalah pasti Ruli ahlinya. Ini kayak bukan gua ya. Bukan gua ini. Ini bukan gua. Jadi semakin banyak sengketa kita dia makin kaya ini. Enggak, ini makin jelas faktanya. Makin tersistematis karena saksinya dia terus.
begini, Pokoknya saya begitu, ini fakta. Saya dihadirkan dalam persidangan dan Jadi menurut saya DKPP kalah pamornya sama ILC ini. ILC ini bisa menemukan satu poin penting sistematisnya. Bahwa Anda melulu yang muncul. Andalah ahli Membangun argumentasi. Satu, yang kedua ada desainernya di sini lagi. Ini desainernya, ini aktor lapangannya. Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari adu argumen dengan politikus kawakan Fahri Hamzah soal hak angket, dugaan kecurangan pemilu 2024. Ferry dan Fahri berdebat soal waktu hak angket di DPR. Sebelum perdebatan keduanya, Ferry terlebih dahulu terlibat friksi dengan pakar hukum tata negara Muhammad Ruliandi. Keduanya yang berseberangan pandangan itu saling melontarkan argumen soal hak angket. Debat yang alot pun terjadi. Bagi Ferry, hak angket di DPR diperlukan karena untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu. Lalu, menurut Ruli, hak angket yang dimaksud malah sebaliknya karena tak punya kaidah hukum dan tak legitimate. Ruli menyebut hak angket seperti buang-buang waktu. Pun, hakikat hak angket di DPR soal dugaan kecurangan pemilu masih jadi pertanyaannya. Debat pakar hukum tata negara Ferry Amsari dengan Fahri Hamzah. Saat keduanya tengah berdebat, Fahri Hamzah mengambil mic. Ia minta izin untuk bicara kepada Karni Ilyas selaku moderator. Saya kasih jalan keluar Bang Karni. Saya kasih jalan keluar, kata Fahri dalam acara Indonesia Lawyer Club yang dikutip pada Kamis malam 14 Maret 2024. Dia minta jika maksud hak angket dugaan kecurangan pemilu terkait peran legislatif, maka ia menyarankan agar dilakukan masa DPR periode 2024 sampai 2029. Fahri tak ingin hak angket itu digulirkan di masa DPR periode 2019 sampai 2024. Tolong jangan legislatif yang sekarang, nanti aja kan sama saja, jelas Fahri. Ferry yang heran dengan omongan Fahri pun beri respon. Kan yang menyelidiki yang masih sekarang, ujar Ferry. Sudahlah, kan Anda bilang ini tak ada hubungannya dengan pemilu, timpal Fahri. Menurut Ferry, pernyataan Fahri keliru. Sebab pelaksanaan pemilu 2024 diawasi oleh DPR periode saat ini. Nah, abang juga salah nih, yang mengawasin legislatif sekarang, bukan legislatif besok, jelas Ferry. Iya, legislatif yang besok, sama aja, jawab Fahri. Debat pakar hukum tata negara Ferry Amsari dengan Fahri Hamzah. Fahri menimpali lagi, bahwa argumen Fahri tak benar. Oh, nggak bisa. Kenapa legislatif sekarang tidak boleh? Tanya Ferry. Fahri pun beri contoh hak angket kasus Bank Senturi yang dilakukan DPR periode selanjutnya. Investigasi terhadap Bank Senturi dilakukan oleh DPR periode berikutnya. Boleh, tutur Fahri. Ferry yang heran lalu merespon singkat. Boleh, ya udah, ujar Ferry. Ya, makanya jadi jangan sekarang, DPR yang akan datang aja, kata Fahri. Ferry merespon bahwa hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 tengah diawasi DPR periode sekarang. Yang mau sekarang kan DPR sekarang, kok jadi abang mengatur, sebut Ferry. Debat alot itu pun disudahi oleh Ferry dan Fahri dengan tawa. Perlu diketahui, beberapa anggota DPR dari PDIP, PKB, dan PKS di DPR mengusulkan hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu 2024. Mereka mengajukan dalam rapat paripurna ke-13 pembukaan masa sidang 4 2023 sampai 2024 yang digelar di gedung DPR Jakarta pada Selasa 5 Maret 2024. Hak angket merupakan salah satu dari hak istimewa yang dimiliki DPR RI di samping hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat yang telah diatur berdasarkan aturan perundang-undangan. Mengutip laman resmi DPR, hak angket merupakan hak konstitusional yang dimiliki DPR
untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Aturan tentang hak angket DPR RI tertuang dalam Undang-Undang atau UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 73 yang berbunyi, dalam hal pejabat negara dan garis miring atau pejabat pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat, atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan. Berikut syarat bagi anggota DPR untuk mengajukan hak angket diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan garis miring atau pelaksanaan undang-undang yang diselidiki dan alasan penyelidikan. Usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna tersebut. Pengusulan juga perlu menjalani beberapa langkah untuk bisa mengusulkan hak angket ke DPR. Langkah pertama, usulan hak angket disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR dan diumumkan kepada semua anggota dalam rapat paripurna. Kedua, Badan Musyawarah akan menjadwalkan rapat paripurna atas usul hak angket dan memberikan kesempatan pengusul memberikan penjelasan atas usulannya. Ketiga, pengusul berhak mengubah dan menarik usulan ke pimpinan DPR secara tertulis selama hak angket belum disetujui. Jika jumlah pengusul hak angket tidak mencukupi atau mengundurkan diri, maka harus ada penambahan pengusul atau rapat paripurna ditunda. Keempat, jika dalam 2 kali persidangan jumlah pengusul tidak memenuhi, usulan hak angket gugur. Kelima, DPR dapat menerima atau menolak usulan hak angket dalam sidang paripurna dengan menilai usulan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah terakhir, DPR yang menerima usulan hak angket akan menetapkan panitia angket beranggotakan semua unsur fraksi DPR dan biaya yang dibutuhkan.